Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idha syi'ta sahla. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadil. Allahumma ja'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'ul hasanah fa innaka waliyyu dzalika wal qadir alaih. Kaum muslimin azanallahu wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang pembatal-pembatal keislaman, dan di antara pokok-pokok dari pembatal-pembatal keislaman yang diringkas dari 10 pembatal keislaman, maka pokok-pokoknya itu ada 4. Yang pertama yang berkaitan tentang hati atau tentang keyakinan-keyakinan. Jadi ada hal-hal atau keyakinan-keyakinan yang bisa membatalkan keislaman seseorang apabila dia memiliki keyakinan tersebut. Apabila keyakinan yang berkaitan tentang kesyirikan atau kekufuran dia meyakininya, maka bisa membatalkan keislaman dengan sebab keyakinan syirik atau keyakinan kufur yang dia miliki. Begitu juga pokok yang kedua yang bisa menyebabkan seseorang murtad dari Islam, apabila dia memiliki atau mengucapkan ucapan-ucapan yang mengandung kesyirikan, kekufuran, atau hal-hal yang berkaitan tentang merendahkan agama Islam atau memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala dengan ucapannya, maka hal ini bisa membatalkan keislaman dengan sebab ucapan yang keluar dari lisannya. Begitu juga pokok yang ketiga di antara hal yang bisa membatalkan keislaman adalah apa yang berkaitan tentang perbuatan-perbuatan. Jadi ada perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan keislaman. Dan yang keempat adalah apa yang bisa membatalkan keislaman dengan sebab keraguan-raguan yang terdapat di dalam hatinya. Apakah dia tidak meyakini tentang kebenaran Islam, dia masih ragu-ragu, maka ini bisa membatalkan keislaman seseorang. Dan insya Allah kita akan jelaskan pada pembahasan yang selanjutnya. Kaum muslimin azanallahu wa iyyakum. Wa idza kana al-amru bi hadhihi al-hal wa 'ala hadha al-qadr min al-ahamiyah fa innal wajiba 'ala kulli muslimin an ya'rifa al-umura allati tunaqidu kalimat at-tauhid la ilaha illallah liyakuna minha 'ala hadar. Apabila perkaranya seperti ini kondisinya, dan di atas inilah memiliki nilai yang penting, fa innal wajib ala kulli muslim, sesungguhnya wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui perkara-perkara yang bisa membatalkan kalimat tauhid, yang bertentangan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Supaya apa tujuannya? Supaya dia bisa mewaspadai, bisa menjauhi hal-hal yang bisa membatalkan keislaman. Wahia kama taqaddama tantaqidu bi umurin katsirah, dan sebagaimana yang telah berlalu bahwasanya keislaman atau kalimat tauhid bisa batal dengan perkara-perkara yang banyak, di umurin katsirah. Illa, hanya saja anna ashadda hadhihi nawaqid khataran wa aktsaruha wuqu'an asyratu nawaqid. Hanya saja bahwa yang paling berat, paling keras, pembatal-pembatal yang paling berat
paling berbahaya dan banyak terjadi ya di kalangan kaum muslimin itu ada asyratul nawaqid, ada 10 pembatal keislaman, dzakaraha ghairu wahidin, yang mana tidak hanya satu ulama yang menyebutkannya, ya, bukan hanya satu ulama yang menyebutkannya, tapi banyak. Wa hadzal kalam, dan ucapan ini diringkas dari kitab Al-Fawaid yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yang berjudul Qaidatun Jalilah Ahli Huda wa Ahli Dhalal. Dan beliau di sini membawakan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am ayat 55, wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Dan begitulah kami menjelaskan ayat-ayat agar supaya jelas jalannya orang-orang yang berdosa, ya, agar semakin jelas jalannya orang-orang yang berdosa. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang Rasul setelah nyata kebenaran baginya, setelah nyata petunjuk baginya, dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, maka kami akan biarkan dia leluasa dengan kesesatannya, dan kami akan memasukkannya ke dalam neraka jahanam, dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Wa dzakara rahimahullah, dan beliau menyebutkan anna Allah azza jalla, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bayyana fi kitabih, menjelaskan dalam kitabnya, ya, sabilal mu'minin mufassalan, ya, jalannya orang-orang yang beriman secara terperinci, secara jelas. Siapa sih orang yang beriman itu? Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bayyana sabilal mujrimin mufassalan, dan begitu juga menjelaskan jalannya orang-orang yang berdosa, jalannya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya secara terperinci. Wa bayyana aqibata haula, dan menjelaskan akibat hukuman untuk mereka, untuk orang-orang yang beriman diberikan balasan apa, dan apa balasan bagi orang yang berdosa, balasan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amala haula, dan menjelaskan tentang amalan-amalan mereka. Amalan orang yang beriman itu seperti apa, amalan orang yang tidak beriman itu seperti apa, amalan orang yang berdosa itu seperti apa. Kullu dzalika jaa mubayyinan fi kitabillahi wa sunnati nabiyhi sallallahu wasallam alaihi. Dan semua itu datang, ya, sebagai penjelasan, yaitu dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dan sunnah nabinya, ya, sallallahu wasallam alaihi. Thumma innahu rahimahullah asyara ila anna nas fi hadzal mawdi' allati huwa ma'rifatu sabilil mu'minin wa sabilil mujrimin yanqasimu ila arba'ati firaq. Dan beliau juga menyebutkan bahwasanya manusia di dalam masalah ini, ya, dalam menyikapi, ya, berkaitan tentang mengetahui jalannya orang yang beriman dan jalannya orang-orang yang berdosa, di dalam masalah ini mereka terbagi menjadi 4 bagian, ya, dalam menyikapinya. Yang pertama, golongan yang pertama, manistabana lahu sabilul mu'minin wa sabilul mujrimin ala tafsil ilman wa amalan wa haula'i a'lamul khalq. Ya, orang yang jelas baginya jalan orang yang beriman dan jalan orang yang berdosa, dia baginya sudah jelas, ya, dia sudah mengilmui jalannya orang-orang yang beriman untuk dia amalkan, untuk dia, ya, berjalan di atasnya, dan dia juga mengilmui tentang jalannya orang-orang yang berdosa, jalan orang-orang yang menyelisihi jalannya orang-orang yang beriman, dia juga mengilmui. Tujuannya apa? Ya, dia untuk menjauhinya, untuk menghindarinya secara terperinci, dia mengilmui secara terperinci, dan dia juga mengamalkannya, beramal di atas ilmu. Wa haula'i a'lamul khalq, dan mereka adalah orang-orang yang paling mengetahui dalam masalah ini. Ya, ini golongan yang pertama, golongan yang terpuji ini, ya, yang mana dia mengilmui tentang
jalannya orang-orang yang beriman dan jalannya orang-orang yang berdosa. Apabila ada hal-hal yang diharamkan dia tinggalkan, ada hal-hal yang halal, ada hal-hal yang diperintahkan dia kerjakan, ya, ada hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT dia tinggalkan, maka dialah a'lamul khalq, ya, manusia yang paling mengetahui dalam masalah ini. Tingkatan manusia yang pertama. Kemudian yang kedua, tingkatan manusia yang kedua adalah di dalam menyikapi jalannya orang yang beriman dan jalannya orang yang berdosa. Man amiyat anhu sabilani min asbahil an'am. Ya. Baginya dia tidak mengetahui dua jalan ini. Dia tidak mengetahui jalan orang yang beriman dan dia juga tidak mengetahui jalannya orang yang berdosa. Dia enggak peduli dalam masalah ini. Terserah dia. Ini min asbahil an'am, ini menyerupai hewan-hewan ternak. Ya, hewan-hewan ternak. Wa haula'i bisabilil mu'minin ahdor. Dan mereka terhadap jalannya orang-orang yang beriman, mereka menghindar, ya, menjauh, ya. Dan mereka ini lebih memilih jalan orang-orang yang berdosa. Ya. Karena nggak mungkin seseorang apabila memilih satu jalan, ya, tidak mungkin semua jalan dia tempuh. Dia pasti salah satu dia harus memilih. Ya. Apabila dia mengikuti jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang beriman, ya, otomatis dia akan meninggalkan jalan-jalan yang menyimpang. Sebaliknya, apabila dia mengikuti jalan-jalan yang menyimpang, ya, dia tidak akan berada di atas jalan yang lurus. Kemudian golongan yang ketiga, man sarafa ainayatahu ila ma'rifati sabilil mu'minin duna diddiha. Siapa yang mencurahkan perhatiannya untuk mengetahui jalannya orang-orang yang beriman, tapi tidak mengetahui lawannya dari jalan orang-orang yang beriman. Dia cukup hanya mengetahui, ya, hal-hal yang diperintahkan saja, hal-hal yang diharamkan dia tinggalkan, tapi dia tidak mengilmui tentang masalah-masalah yang berkaitan tentang jalannya orang-orang yang berdosa, jalan orang-orang yang menyelisihi jalannya orang-orang yang beriman dalam masalah akidah. Dia tidak mengilmui ini. Dia tidak, yang penting dia beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya, ya sudah, ya. Dia tidak mau tahu, ya, tentang jalannya orang-orang yang berdosa. Fahuwa ya'rifu diddaha min haitsul jumlah wal mukhalafah. Dia hanya mengetahui lawannya dari jalannya orang-orang yang beriman secara global, ya. Secara global, ya, tidak secara terperinci. Wa anna kullama khalafa sabilal mu'minin fahuwa batil. Ya, menurut dia setiap apa yang menyelisihi jalannya orang-orang yang beriman fahuwa batil, maka itu sebuah kebatilan. Wa illam yatasawwarhu ala tafsil, walaupun tidak tergambarkan pada dirinya secara terperinci. Dia tidak bisa menjelaskan secara terperinci. Yang penting kalau tidak sesuai jalannya orang-orang yang beriman, ya, menurut dia itu batil. Bal idza sami'a mimma khalafa sabilal mu'minin sarafa sam'ahu anhu wa lam yushghil nafsahu bi fahmihi wa ma'rifatihi wa ma'rifati wajhi butlanihi. Bahkan apabila dia mendengarkan dari hal-hal yang menyelisihi jalannya orang-orang yang beriman, ya, dia memalingkan, ya, dia tidak mau mendengarkannya. Dan dia tidak menyibukkan dirinya untuk memahaminya. Dari sisi apa sih, kesalahan, penyimpangannya dari sisi apa? Dia tidak mau tahu. Ya, tidak mau tahu, tidak mau memahami, tidak mau mengetahui, ya, dan tidak mengetahui dari sisi apa kebatilan selain jalannya orang-orang yang beriman, di mana letak kesalahannya. Dia tidak mau mengetahui. Yang penting dia, ya, beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya, menjalankan kewajiban-kewajiban, ya, mengetahui hal-hal yang diharamkan secara, ya, global, ya sudah, ya. Wa huwa bimanzilati man salimat nafsahu min iradati syahawat.
nafsuhu min iradati syahwat. Orang itu bagaikan yang memiliki kedudukan yang dia itu selamat, dirinya selamat dari keinginan-keinginan hawa nafsu, ya, syahwat. Ya. Falam takhtur biqalbihi walam tada'hu ilaiha nafsuhu bi khilafil firqatil ula fa innahum ya'rifunaha wa tamilu ilaiha nufusuhum wa yujahidunaha ala tarkiha ila akhir kalamihi rahimahullah. Ya, falam takhtur biqalbihi, ya, tidak terbetik di dalam hatinya dan dia pun tidak meninggalkannya, ya, dirinya tidak meninggalkannya, ya, tidak condong kepadanya. Bi khilafil firqatil ula, berbeda dengan golongan yang pertama tadi. Dia mengilmui tentang jalannya orang-orang yang beriman dan dia juga mengilmui jalannya orang-orang yang berdosa, kemudian dia mencintai keimanan, mencintai jalannya orang yang beriman, kemudian dia membenci jalannya selain jalannya orang-orang yang beriman. Ya, ini tingkatan yang ketiga, ya. Al-firqatur rabi'ah, firqah yang kedua, yang keempat, ya. Firqatun arafat sabila syarri wal bid'ah wal kufri mufassalatan, ya. Wasabilal mujrimin mujmalatan. Firqah yang pertama, firqah yang keempat, dia mengetahui jalan keburukan, ya, kebid'ahan, kekufuran secara terperinci dia. Dia mengetahui masalah ini terperinci. Wasabilal mujrimin mujmalah, dan dia mengetahui jalannya orang-orang yang berdosa itu secara global. Wa hadhihi halu katsirin mimman ya'tana bi maqamatil umam wa maqamati ahli bidah fa'arafaha ala tafsil wa lam ya'rif ma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadzalika bal 'arafahu ma'rifatan mujmalatan wa in tafassalat lahu fi ba'dil asya'. Dan ini kondisi banyak dari orang-orang yang memiliki perhatian, ya, terhadap tingkatan-tingkatan umat, ya, kedudukan umat dan kedudukan ahli bid'ah. Dia mengetahui, ya, secara terperinci, ya, masalah-masalah bid'ah, masalah syirik, kufur, keburukan-keburukan secara terperinci. Walam ya'rif ma ja'a bir Rasulullah kadzalika, dan dia tidak mengetahui apa yang datang dari Rasulullah SAW. Bal 'arafahu ma'rifatan mujmalah, bahkan dia hanya mengetahui apa yang datang dari Rasulullah SAW itu secara mujmal, secara global. Wa in tafassalat lahu fi ba'dil asya', walaupun ada hal-hal, sebagian hal-hal yang dia ketahui secara terperinci, tapi tidak secara keseluruhan, tidak menyeluruh dia mengetahui hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW. Ya. Ini, ya, tingkatan manusia yang keempat. Wa kama annal muslima mutalabun bi ma'rifatil haqqi wasabili ahlil imani wal huda liyasluka dzalik fa innahu aidan mutalabun bi ma'rifatil batili wasabili ahlihi liyakuna minhu ala hadar. Sebagaimana seorang muslim dituntut untuk mengetahui kebenaran dan jalannya orang-orang yang beriman, orang-orang yang mendapatkan petunjuk, supaya dia berjalan di atas petunjuk, dia bisa berjalan di atas jalannya orang-orang yang beriman. Maka begitu juga dia dituntut untuk mengetahui kebatilan dan jalannya orang-orang yang sesat, orang-orang yang menyimpang, agar supaya dia bisa berhati-hati. Liyakuna minhu ala hadar, supaya dia bisa berhati-hati, ya. Karena nggak semua manusia akan masuk ke dalam surga. Tidak semuanya orang masuk neraka. Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Oleh karena itu, kita harus mengilmui tentang jalannya orang-orang yang masuk ke dalam surga, jalannya orang-orang yang diridhoi oleh Allah, jalannya orang-orang yang beriman. Dan begitu juga kita harus mengetahui, mengilmui tentang jalannya orang-orang yang menyelisihi jalannya orang-orang yang beriman. Walihadzal gharb kutibat mislu hadhihi rasail fi bayani nawaqididdin au bayanil umuri allati yartaddu bihal insan. Dan oleh karena tujuan inilah ditulis semisal risalah-risalah ini,
untuk menjelaskan pembatal-pembatal agama atau menjelaskan perkara-perkara yang bisa menjadikan manusia itu murtad dari agamanya. Wa kadzalika kutibat kutubul lati fi bid'ah wa fil kabair. Begitu juga ditulis buku-buku, kitab-kitab yang di dalamnya menjelaskan tentang bid'ah-bid'ah. Ya, karena bid'ah ini lawan dari sunnah. Ya, orang yang membela bid'ah tidak akan mungkin membela sunnah Rasulullah SAW. Wa fil kabair, begitu juga ditulis buku-buku, kitab-kitab di dalam masalah dosa-dosa besar. Kullu dzalikum kutiba min ajli ayya'rifahul insan liyubghidahu wa liyakuna minhu ala hadar. Semua itu ditulis agar tujuannya adalah manusia mengetahuinya, supaya dia membenci kebatilan, membenci kemaksiatan, wa liyakuna minhu ala hadar, dan supaya dia bisa berhati-hati. Inilah diantara muqaddimah dari pembatal-pembatal keislaman, dan insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan masuk kepada pembahasan pembatal keislaman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.